Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke pertemuan ketiga dalam mata kuliah perundang-undangan, farmakoetik dan profesi. Dan saat ini kita masuk ke perkuliahan mengenai upaya kesehatan. Apa yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini? Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang apa itu kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan itu apa-apa saja, kemudian mengenai juga pelayanan kesehatan tradisional ya, gambaran singkat mengenai pelayanan kesehatan tradisional karena akan ada topik khusus yang membahas tentang kesehatan tradisional dan obat tradisional. Selanjutnya yaitu tentang praktik kefarmasian di Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan kesehatan? Kalau menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan itu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, di sini kita melihat bahwa sebenarnya definisi sehat itu bermakna bahwa sehat itu tidak hanya terkait dengan fisik semata. Jadi kita tidak bisa mengatakan seseorang dia itu sehat hanya dengan melihat fisiknya yang sehat ya. Tetapi dia juga harus sehat dari sisi mental dan spiritual dan juga dari sisi sosial. Ya, jadi definisi ini sebenarnya dia sejalan dengan teori dari Bapak kedokteran modern yaitu Ibnu Sina atau biasa disebut Avicenna ya. Dia menyebutkan bahwa manusia itu adalah makhluk multidimensi dan bukan hanya seonggok daging seperti mesin yang dapat diperlakukan seenaknya secara teknis oleh montir. Yang dimaksud montir di sini adalah tenaga kesehatan. Nah, karena itu Ibnu Sina ini mempostulatkan bahwa manusia itu memiliki kekuatan fitrah. Yang dimaksud dengan kekuatan fitrah itu adalah imunitas yang bergantung pada 4 faktor yaitu spiritual sebanyak 50%, mental sebanyak 20%, emosional 20% dan fisikal 10%. Jadi di sini pendapatnya dia bahwa imunitas seseorang itu berasal dari spiritual sebanyak 50%. Fisik itu hanya berkontribusi sebanyak 10%. Jadi di sini jelas ya adik-adik bahwa definisi sehat itu bukan hanya seseorang itu kelihatan sehat dari sisi fisiknya saja ya, tetapi juga secara mental dan spiritual. Ada orang yang secara fisik dia sangat sehat tapi secara mental ternyata ada gangguan ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelayanan kesehatan. Nah, apa itu upaya kesehatan? Upaya kesehatan itu adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit atau preventif, peningkatan kesehatan atau promotif, pengobatan penyakit atau kuratif, dan pemulihan kesehatan atau rehabilitatif. Ya, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 di pasal 1 butir ke-11. Nah, upaya-upaya kesehatan itu seperti yang sudah disebutkan ada promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Apa itu pelayanan kesehatan promotif? Pelayanan kesehatan promotif itu adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Kemudian, pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Kemudian, pelayanan kuratif adalah suatu kegiatan dan atau rangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit,
pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Selanjutnya, pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa pelayanan kesehatan promotif itu bentuknya adalah promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu dapat dilakukan dengan penyuluhan, memasang iklan, banner, flyer, dan sebagainya. Kemudian kalau preventif itu adalah tindakan pencegahan. Bagaimana caranya kita tercegah dari suatu penyakit, ya. Misalkan kita diminta untuk rutin melakukan olahraga, itu untuk mencegah misalkan penyakit jantung, diabetes, hipertensi, dan lain-lain. Ataukah tindakan pencegahan lainnya seperti PHBS, rajin mencuci tangan, yang saat ini karena kita berada di dalam kondisi pandemi, pencegahan dari kita terkena penyakit COVID-19, ya, misalnya adalah dengan menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, ya. Kemarin itu kan 3M, sekarang katanya sudah 5M, ya. Kemudian kalau kuratif itu adalah tindakan pengobatan, ya, kalau kita sudah sakit kemudian kita diobati. Selanjutnya rehabilitatif itu adalah rangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat, ya. Jadi rehabilitasi, ya. Oke, selanjutnya kegiatan upaya-upaya kesehatan itu kalau berdasarkan pada pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini ada 17 upaya-upaya kesehatan, dimulai dari pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan pada bencana, pelayanan darah, kesehatan gigi dan mulut, penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, kesehatan matra, pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan makanan dan minuman, pengamanan zat adiktif dan ataupun dia bedah mayat. Nah, jadi di sini kita bisa melihat jenis pelayanan kesehatan itu dia bisa dikelompokkan atas pelayanan kesehatan perorangan. Pelayanan kesehatan perorangan ini ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan dan keluarga. Pelaksanaan jenis pelayanan kesehatan ini itu harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibandingkan dengan kepentingan lainnya. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat ini ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. Nah, jadi 4 upaya kesehatan yang disebutkan yang tadi itu yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif itu juga disebut sebagai kelompok pelayanan kesehatan konvensional. Nah, selain kelompok pelayanan kesehatan konvensional itu ada juga yang sekarang lagi marak dikembangkan itu adalah upaya pelayanan kesehatan tradisional. Nah, apa itu pelayanan kesehatan tradisional? Pelayanan kesehatan tradisional itu adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, sehingga berdasarkan definisi ini kita bisa melihat bahwa jenis pelayanan kesehatan tradisional berdasarkan cara pengobatannya itu dibagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan dan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan.
Nah, pelayanan kesehatan tradisional ini dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama. Ya, jadi sekarang itu mantri itu bisa mendapatkan sertifikat, ya, pengobat-pengobat tradisional itu bisa mendapatkan sertifikat untuk melaksanakan praktek-praktek pelayanan kesehatan tradisionalnya. Selanjutnya, bagaimana praktek kefarmasian yang ada di Indonesia? Nah, ini kita sudah bahas di pertemuan kedua tadi, ya, apa-apa saja yang masuk dalam praktik kefarmasian. Nah, praktik kefarmasian itu meliputi pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Nah, apa yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian, ya? Jadi tadi itu pekerjaan kefarmasian dijabarkan dalam peraturan pemerintah. Nah, ini pekerjaan kefarmasian itu adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Sehingga dari definisi ini, pelaksanaan pekerjaan kefarmasian itu dia meliputi pertama pengadaan sediaan farmasi, kedua produksi sediaan farmasi, ketiga distribusi atau penyaluran sediaan farmasi, dan yang terakhir adalah pelayanan sediaan farmasi. Nah, yang pertama pengadaan sediaan farmasi. Jadi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 itu dia meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan juga administrasi. Nah, selanjutnya kalau kita merujuk ke pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, praktik kefarmasian di Indonesia itu dia mencakup praktik pembuatan sediaan farmasi. Apakah itu obat, bahan obat, atau obat tradisional. Kemudian praktek pengelolaan sediaan farmasi yang mencakup pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat. Terus praktik pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat, dan juga praktik pengembangan sediaan farmasi. Nah, sekarang kita masuk ke produksi sediaan obat. Bagaimana praktek pembuatan sediaan farmasi? Nah, jadi kegiatan-kegiatan pembuatan sediaan farmasi di Indonesia itu ada di dalam Permenkes, khususnya PMK 1799 tahun 2010, di mana di situ dinyatakan bahwa proses pembuatan dan atau bahan obat hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, ya. Jadi proses pembuatan obat dan juga bahan obat itu hanya boleh dilakukan oleh industri farmasi. Nah, selain industri farmasi, ternyata instalasi farmasi rumah sakit juga dapat melakukan proses pembuatan untuk keperluan pelaksanaan pelayanan di rumah sakit yang bersangkutan. Ya, jadi rumah sakit boleh melakukan proses pembuatan obat tetapi hanya untuk keperluan pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan itu pun rumah sakit yang akan melakukan proses pembuatan obat itu juga harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan CPOB yang dibuktikan dengan sertifikat CPOB.
Nah, selanjutnya, kalau berdasarkan pasal 1 huruf B di Statblad nomor 419 tahun 1949, jadi ini adalah Statblad atau Ordonansi Obat Keras ya. Ini masih undang-undangnya Belanda ya, karena dulu kan kita dijajah sama Belanda ya, jadi kita masih peraturan-peraturan kita itu diturunkan dari peraturan-peraturan yang masih ada di zaman Belanda. Nah, kalau menurut Statblad ini, apoteker itu adalah mereka yang sesuai dengan peraturan yang berlaku mempunyai wewenang untuk menjalankan praktik peracikan obat. Berarti apoteker itu boleh meracik obat ya. Sebagai seorang apoteker sambil memimpin sebuah apotek. Nah, selanjutnya dalam beberapa Permenkes atau PMK tentang standar pelayanan kefarmasian, apakah di instalasi farmasi, puskesmas ataupun apotek, pada kegiatan dispensing itu dia disebutkan bahwa setelah melakukan pengkajian resep dapat dilakukan yaitu melakukan peracikan obat bila diperlukan. Nah, di sini dikatakan berarti bahwa apoteker itu boleh meracik obat. Nah, kalau kita merujuk pada Statblad 419 tahun 1949 dan PMK 1799 pada tahun 2010, maka praktik pembuatan sediaan farmasi itu dilakukan oleh apoteker yang memiliki kompetensi bidang formulasi dan farmakokinetika yang dikategorikan menjadi praktek produksi obat dan praktik peracikan obat ya. Jadi kalau praktek produksi obat itu dilakukan di industri farmasi ataukah rumah sakit yang memiliki sertifikat CPOB. Kemudian praktik peracikan obat itu bisa dilakukan di rumah sakit, apotek maupun puskesmas. Nah, praktik tentang produksi obat ini ada dalam pasal 2 PMK nomor 1010 tahun 2008, di mana di situ setiap obat itu memiliki ketentuan bahwa obat-obat itu sebelum diedarkan harus memiliki izin edar, nomor registrasi, dikemas dan dilengkapi dengan brosur dan deskripsi obat, lengkap dengan referensi ilmiah yang diakui, dan kegiatan penyerahan ketika diedarkan itu hanya ke fasilitas pelayanan kefarmasian yang memiliki apoteker penanggung jawab ya. Kemudian kalau misalkan dia diproduksi oleh farmasi rumah sakit, maka hanya diedarkan dan digunakan terbatas dalam lingkungan rumah sakit, dan ini tidak perlu izin edar ya, tidak perlu izin edar. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ketentuan dari izin edar. Yang pertama, bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia sebelumnya itu harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar. Selanjutnya, izin edar itu diberikan oleh Menteri, dan Menteri melimpahkan pemberian izin edar kepada Kepala Badan POM. Nah, dikecualikan pada ayat 1 tadi bahwa ada beberapa obat yang boleh diedarkan tanpa izin edar, yaitu obat penggunaan khusus atau permintaan dokter. Inilah yang ada di rumah sakit. Kemudian obat donasi, obat untuk uji klinik, dan obat sampel untuk registrasi. Selanjutnya mengenai praktik peracikan obat. Nah, jadi praktik peracikan obat ini tentu saja berbeda dari pembuatan sediaan obat di industri farmasi. Jadi kalau pembuatan sediaan obat di fasilitas pelayanan kefarmasian seperti apotek atau di instalasi farmasi seperti rumah sakit, puskesmas atau klinik, ini hanya dapat dilakukan atas permintaan atau rekomendasi dari dokter berdasarkan resep. Nah, jadi pembuatan sediaan pada kasus ini itu harus atas permintaan dokter untuk terapi pasien yang sesuai dengan diagnosa, dan ketika penyerahan kepada pasien itu harus disertai dengan etiket dan konseling oleh apoteker. Selanjutnya kita membahas tentang praktik pengelolaan sediaan farmasi. Ya, jadi industri farmasi yang menghasilkan obat dapat mendistribusikan atau menyalurkan hasil produksinya langsung kepada pedagang besar farmasi, apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, klinik, dan toko obat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi di sini
industri farmasi itu dia menghasilkan obat kemudian nanti disalurkan melalui PBF ya. PBF dan PBF cabang itu hanya dapat mengadakan, mereka tidak boleh memproduksi, hanya dapat mengadakan, menyimpan dan menyalurkan obat dan atau bahan obat yang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh menteri. Nah, setiap PBF dan PBF cabang ini harus memiliki apoteker penanggung jawab yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat dan atau bahan obat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 di atas. Nah, bagaimana kegiatan pengelolaan sediaan farmasi di rumah sakit, puskesmas ataupun apotik? Ya, pada umumnya ini dia sama ya, kalau di rumah sakit itu dimulai dari proses pemilihan, kemudian perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, kemudian administrasi. Sementara kalau di puskesmas ini tidak dilakukan proses pemilihan ya, karena yang melakukan proses pemilihan itu adalah Dinas Kesehatan Kabupaten atau kota. Tapi puskesmas yang melakukan perencanaan kebutuhan, kemudian membuat permintaan dalam bentuk LPLPO ya, kemudian melakukan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian yang dilakukan oleh puskesmas ini adalah pendistribusian apakah ke pustu ataukah langsung ke pasien ya. Kemudian pengendalian, pencatatan, pelaporan dan pengarsipan ini masuk dalam LPLPO ya, karena LPLPO itu mencakup stok obat awal dan akhir serta permintaan obat yang dibutuhkan oleh puskesmas. Kemudian ada pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Nah, kalau di apotik itu dimulai dari perencanaan, kemudian pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan juga pelaporan. Bagaimana dengan praktik pelayanan sediaan farmasi? Nah, kita melihat di PP 51 tahun 2009 di pasal 21 ayat 2 bahwa penyerahan dan pelayanan obat berdasarkan resep dokter itu dilaksanakan oleh apoteker. Ya, dia dilaksanakan oleh apoteker tapi dia bisa dibantu oleh TTK karena TTK adalah tenaga yang membantu apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian. Nah, apa itu pelayanan kefarmasian? Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Selanjutnya untuk praktik pengembangan sediaan farmasi ini ada di PMK 1799 di pasal 3 bahwa industri farmasi dapat melakukan kegiatan proses pembuatan obat dan atau bahan obat untuk semua tahapan ataukah untuk sebagian tahapan. Kemudian industri farmasi yang melakukan kegiatan proses pembuatan obat dan atau bahan obat untuk sebagian tahapan yang dimaksud pada ayat 1 huruf B harus berdasarkan penelitian dan pengembangan yang menyangkut produk sebagai hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, produk hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilakukan proses pembuatan sebagian tahapan oleh industri farmasi di Indonesia. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa apoteker itu bisa melakukan penelitian pengembangan obat. Apakah apoteker yang bekerja di industri farmasi biasanya di bagian R&D yang melakukan research and development yang melakukan pengembangan sediaan farmasi ataukah seorang apoteker akademisi ya, contohnya dosen-dosen itu banyak yang melakukan pengembangan sediaan farmasi. Nah, ini biasanya juga berimbas ke mahasiswa-mahasiswa ya, juga melakukan pengembangan sediaan farmasi contohnya untuk bidang teknologi ya, di situ bisa dilakukan pengembangan sediaan farmasi. Nah, adik-adik, demikian materi kita pada pertemuan ketiga ini tentang upaya kesehatan. Adik-adik silahkan untuk mengisi daftar hadir dengan mengklik link berikut ataukah dengan melakukan scan QR code. Jangan lupa untuk melakukan dokumentasi terlebih dahulu ya, harus ada bukti screenshot kehadiran untuk di-upload di daftar hadir ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.